yang kalian dapat itu, habis itu baru kita yang tanya gitu. Iya, Mbak. Dev, dari yang slide pertama. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 dari kelas kinerja yang beranggotakan saya sendiri Rosyana Kamalinda, NPM 0144, lalu ada Devi Septian Ningtyas, NPM 0091, ada Lana, NPM 0109, dan Janifatul Aziza, NPM 0139. Di sini kami mengangkat topik yaitu COVID bencana berat bagi Air Asia. Yang pertama, di pendahuluan, ada profil dari perusahaan Air Asia Indonesia, di mana Indonesia Air Asia adalah sebuah maskapai penerbangan bertarif rendah yang berbasis di Jakarta, di Indonesia, dan didirikan pada September 1999 dengan nama PT Awair Internasional. Lalu mereka memulai penerbangan berjadwal ke beberapa kota di Indonesia pada tahun 2000, yang kemudian diikuti dengan pembukaan penerbangan ke luar negeri. Maskapai ini mengoperasikan penerbangan domestik berjadwal. Di masa pandemi ini, perusahaan Air Asia ini berupaya bangkit dari keterpurukan ekonomi agar dapat melanjutkan usahanya dengan beberapa strategi, yaitu antara lain ada Air Asia Indonesia berekspansi dengan membuat aplikasi all-in-one, di mana meluncurkan produk yang namanya itu Sky to Fly, teknologi yang dapat menentukan kelayakan penumpang, serta melakukan pengalihan bisnis dan melakukan penerbangan sewa kargo. Dan selanjutnya ada meningkatkan kapasitas muatan atau load factor penumpang yang dilayani. Selanjutnya, Azizah. Ya, di selanjutnya kelompok kami kelompok kami jam terbang akan mempengaruhi penurunan pendapatan. Nah, yang kedua yaitu pemangkasan pegawai. Nah, di sini pemangkasan pegawai juga akan menurunkan pendapatan Air Asia. Itu adalah alat analisis yang memberikan cara pandang secara sistematik terhadap sebab dan akibat yang timbul. Atas akibat Air Asia Indonesia mengalami permasalahan, salah satunya yaitu berkurangnya jam penerbangan, di mana mengakibatkan banyak bidang dari segi sumber daya manusia. Sumber daya manusia, penetapan harga, proses, mesin, dan lain-lain. Sehingga untuk memecahkan setiap akar permasalahan dari Air Asia, ada berbagai hal yang dapat diatasi dengan mengetahui lebih rinci setiap permasalahan dalam sub-komponen. Nah, di sini kita fishbone Air Asia yaitu berkurangnya jam penerbangan maskapai Air Asia. Yang pertama ada people.
yaitu di mana tingkat aktivitas manusia dibatasi, ruang gerak terbatas. Jadi itu akan mempengaruhi kinerja dari AirAsia. Yang selanjutnya yaitu proses. AirAsia itu kadang mengalami keterlambatan atau delay. Terus ada yaitu kinerja menurun, kinerja karyawan maupun kinerja perusahaan. Dan bisa jadi karyawan kurang disiplin. Selanjutnya yaitu harga. Nah, di sini harganya yaitu nilai tukar menjadi melemah. Dan mesin. Di sini AirAsia kadang AC tidak memadai atau pesawatnya lama. Terus selanjutnya yaitu surrounding, yaitu layanan. Pesaing itu maksudnya di sini pesaing mewah, fasilitasnya lebih lengkap, seperti itu. Selanjutnya mungkin dijelaskan sama Devi. Oke, baik, saya lanjutkan ke metode yang selanjutnya. Metode yang selanjutnya adalah metode probability analysis. Metode ini adalah metode menentukan penyebab suatu kejadian di mana problem pada AirAsia salah satunya adalah adanya pemangkasan pegawai sejalan dengan turunnya pendapatan. Nah, jadi pada metode ini masalah utamanya adalah pemangkasan pegawai akibat pendapatan yang menurun. Di sini ada pengadaan. Nah, pada subpengadaan itu kontrak pegawai dilanjutkan serta status kepegawaian dipindah ke entitas grup AirAsia. Jadi kepegawaiannya kan itu ada beberapa yang dipangkas jam kerjanya atau dikurangi. Nah, itu nanti bisa dipindah kerjakan ke entitas grup AirAsia. Itu kemudian ada sub penanganan. Nah, di penanganan ini jam kerja karyawan itu dikurangi serta tidak diberikan bonus atau uang lembur. Nah, akibatnya karyawan bekerja tidak disiplin dan kinerjanya bisa menurun. Kemudian pada sub pelaksanaan. Nah, di sini AirAsia itu melakukan kinerjanya sesuai protokol kesehatan dan tenaga kerja dipastikan tidak terpapar virus COVID-19. Jadi AirAsia ini melakukan pemangkasan pegawai dengan cara pemberlakuan sesuai protokol kesehatan dan para karyawannya itu tuh dipangkas dan yang dipekerjakan itu harus negatif dari virus corona seperti itu. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Lana. Selanjutnya yaitu terkait dengan kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan itu sendiri, di perusahaan AirAsia ini, di masa pandemi ini, tingkat pendapatan AirAsia Indonesia sempat menurun karena faktor pembatasan kegiatan manusia. Hal ini berdampak pula pada tingkat kinerja pegawai AirAsia Indonesia mengenai jam terbang dan profit perusahaan. Kendati demikian, AirAsia mampu menangani penurunan supaya tidak terlalu curam dengan berbagai strategi seperti aplikasi all-in-one, terus ada meluncurkan produk scan to fly, pengalian sewa kargo, serta load faktor penumpang. Untuk sarannya sendiri yaitu memperluas ekspansi lebih banyak lagi yang lebih menjanjikan dan melihat kebutuhan konsumen di masa pandemi. Kebutuhan konsumen di masa pandemi ini seperti kayak penumpang itu ingin bepergian tetapi tetap memberlakukan sesuai protokol kesehatan. Mungkin itu dulu.
Mungkin selanjutnya dari kakak-kakak dari kelas inovasi, apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Sebentar ya. Ya, Mbak. Ya, Mbak. Baik, Mbak. Saya mau tanya ya. Saya dulu aja Pak yang tanya, Mbak Zaki. Ya, saya mau tanya. Oh, Mbak Nita dulu, ya nggak apa-apa. Bentar, bermasalah ini punya aku laptopku. Nita dulu apa aku dulu? Zaki dulu nggak apa. Nita dulu ya. Saya mau tanya nih, kenapa kelompok kalian memilih untuk menganalisis maskapai AirAsia dibandingkan perusahaan yang lain? Saya izin menjawab. Kelompok kami memilih perusahaan AirAsia Indonesia karena dilihat dari tingkat penurunannya yang paling banyak. Jadi di maskapai penerbangan itu di Indonesia ada Garuda Indonesia, AirAsia itu di Air 67,84% dan di AirAsia itu anjloknya sekitar 71,0%. Jadi kita lebih tertarik untuk mengangkat topik dengan objek AirAsia Indonesia seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, Mbak. Yuk, Yaki. Mbak Nita tadi tanya nomor berapa toh? Aku kok lupa.
Nomor 1. Nomor 2. Kenapa? Aku dulu aja ya, Zak. Kamu lama. Itu kenapa nggak milih yang lain? Padahal kan untuk menggunakan itu kan ada banyak. Tapi kenapa kalian memilih untuk menggunakan 2 analisis? Izin menjawab ya Mbak. Suara saya kedengaran tidak ya? Kedengaran kok. Oke. Kelompok kami menggunakan Kedengeran kok. Oke. Kelompok kami menggunakan metode fishbone diagram. Nah, alat analisis ini itu memberikan cara pandang secara sistematis terhadap sebab dan akibat yang timbul atas akibat gitu. Jadi ada satu permasalahan pokok, nanti akan ada akibatnya jika satu permasalahan yang nanti itu di tulang ikannya itu akan dibahas dengan cara pembahasan 4P atau 4S atau 4M seperti itu. Jadi dari sumber permasalahan kita jelaskan di tulang-tulang ikannya itu. Seperti itu, Mbak. Mungkin teman-teman yang lainnya bisa membantu menjawab atau menambahkan. Terima kasih. Izin menambahkan, Mbak. Untuk metode fishbone diagram ini mungkin lebih rinci dari setiap permasalahannya, karena dalam fishbone ini tuh bisa mengetahui permasalahan tuh setiap komponen-komponen itu sampai detail kayak gitu loh, Mbak. Jadi misalnya kayak misal 4P. 4P ini misalnya ada tingkatan aktivitas manusia, terus memberikan efek terhadap ruang gerak terbatas. Jadi itu kayak lebih rinci aja kayak gitu, Mbak. Oke, terima kasih. Ya, Mbak. Saya mau selanjutnya saya mau tanya yang ini tentang bagaimana sih kondisi pasar di air Asia ini pada sekarang ini terkait adanya pandemi sekarang. Izin menjawab ya, Mbak. Ya, silakan. Jadi kalau waktu pandemi ini air Asia kan sudah dikatakan itu kan tadi pendapatannya turun sekitar 71%, setara dengan 1,71 triliun. Nah, jadi aktivitasnya itu otomatis aktivitas penerbangan kan berkurang karena adanya pandemi PSBB. Waktu PSBB itu juga
penerbangan ke luar negeri itu kan ditiadakan. Lalu lagi ya. Terus selama sekitar bulan Oktober itu mereka sudah berani untuk membuka penerbangan tapi hanya di dalam negeri. Terus kalau update-nya yang Desember ini mereka udah membuka penerbangan, terus juga udah membuka kargo ke Samarinda. Seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan dari teman-teman? Izin menambahkan, Mbak, kondisi seperti ini tuh membuat pendapatan perusahaan jasa PT Air Asia Indonesia itu menurun. Tingkat aktivitas manusia berkurang, adanya pembatasan yang harus dijalankan sesuai protokol kesehatan dengan ruang gerak aktivitas manusia sangat terbatas yang mengancam nilai tukar melemah di semua perusahaan jasa PT Air Asia itu sendiri, sehingga menyebabkan pula biaya operasional seperti sewa pesawat, biaya terkait layanan penerbangan, dan biaya pemeliharaan, serta perbaikan pesawat sangat berpengaruh. Dengan adanya wabah COVID ini, pekerja melakukan kinerjanya tuh menurun karena akibat dari jam terbang yang berkurang dan membuat pekerja kurang disiplin. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik, selanjutnya Mbak Kaya mau menambahkan atau Mbak Nita atau Mbak Fira? Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Oh, kedengeran. Alhamdulillah. Santai ya, ya apa? Nggak usah sepanem. Iya. Itu loh, tanya anak-anak SDM dulu, si Mbak Daya sama Mbak Fira dulu juga mereka anak SDM. Maksudnya ini apa sih? Kalau gitu, saya mau tanya sama kelompok kalian. Dengan strategi baru tadi kan ada strategi all in one, terus ada apa itu ya? Selain all in one ada bermacam-macam. Nah, itu apakah berikan dampak bagi Air Asia? Menjawab ya, Mbak. Oke. Tadi kan di strategi Air Asia kan ada aplikasi all-in-one. Nah, itu sangat membantu penggunaannya dalam pengiriman barang bebas pajak, tiket pesawat dari seluruh maskapai penerbangan, makan pesawat, dan hiburan. Yang kedua yaitu ada Scan to Fly, yaitu teknologi terdepan di industri yang dapat menentukan kelayakan penumpang untuk terbang sebelum pelanggan tiba di bandara, termasuk untuk proses verifikasi dokumen persyaratan kesehatan yang diperlukan secara real time. Dengan Scan to Fly, tamu Air Asia dapat memindai dan mengunggah surat keterangan kesehatan pada saat proses check-in. Fasilitas ini juga dapat menentukan apakah penumpang telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk melakukan perjalanan oleh pihak otoritas, serta apakah keterangan bebas COVID yang digunakan masih berlaku. Strategi itu sangat membantu sekali dalam proses di masa pandemi ini. Mungkin yang lain mau menambahkan? Izin menambahkan ya. Jadi dengan adanya Scan to Fly, tamu Air Asia ini dapat memindai dan menggunakan surat keterangan kesehatan pada saat proses check-in. Nah, fasilitas ini juga dapat menentukan
menentukan apakah penumpang telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk melakukan perjalanan oleh pihak otoritas, serta apakah surat keterangan bebas COVID-19 yang digunakan ini masih berlaku, seperti itu. Jadi adanya inovasi atau scan to fly ini tuh sangat membantu Air Asia, seperti itu. Terima kasih. Maaf, boleh diulang dari Air Asia ini untuk inovasinya dalam bentuk apa? Inovasinya itu dalam pembuatan aplikasi all-in-one, terus tadi yang scan to fly sama penerbangan untuk sewa kargo, Mbak. All-in-one. Habis itu yang scan to fly. All-in-one, scan to fly, Iya. Terus Penerbangan sewa kargo. Penerbangan sewa kargo. Sama load faktor penumpang. Load faktor penumpang. Oke. Mbak saya, Mbak Nita, Mbak Firoh, apa mau menambahkan lagi? Yang terakhir ini atau mau ada lagi? Tak, terakhir ya. Yang terakhir ya. Saya dong mau tanya lagi. Mau tanya lagi. Ya, siap. Sampai itu ya. Ya sudah ya jadi dulu. Putus Mbak suaranya. Mbak saya sinyalnya enggak kedengeran. Putus-putus Mbak saya. Ekspansi. Nah, dicek aja. Oke, saya ulangi. Kan tadi di poster ada di bagian saran itu Mbak saya putus-putus. Mbak via chat aja. Memperluas ekspansi yang menjadi Halo, Mbak. Sambil menunggu Mbak saya izin menambahkan pertanyaan dari siapa ya tadi yang bertanya mengenai alasan kami memilih dua metode itu. Jadi tadi kami baru menjelaskan satu metode. Nah, tadi kan ada metode fishbone dan yang kedua ada metode fault tree analysis. Nah, yang fishbone tadi sudah kami jelaskan. Sekarang yang metode fault tree analysis ini kami
menggunakan analisis ini karena metode ini menentukan penyebab suatu kejadian, di mana problem pada Air Asia salah satunya adalah adanya pemangkasan pegawai sejalan dengan turunnya pendapatan. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, beberapa pegawai terpaksa tidak diperkenankan untuk melanjutkan kontrak kerjanya atau pindah status kepegawaiannya ke entitas grup Air Asia yang lainnya. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya itu ada di chat ya. Tak bacain yang pertanyaannya Mbak Viroh. Apakah ada produk atau suatu inovasi dalam permasalahan yang kalian? Kayaknya yang Mbak Vira tadi udah dijelasin deh, yang inovasi all-in-one scan to fly. Oh udah, oh ya. Nah berarti kurang punya Mbak Daya itu yang tadi itu di saran. Nah di bagian saran kan terdapat kalimat tadi di saran ada kalimat memperluas ekspansi yang menjanjikan. Nah, menurut kalian ekspansi apa sih yang bisa dilakukan oleh Air Asia ini di tengah pandemi seperti saat ini? Pandemi saat ini. Izin menjawab, Mbak. Oke. Ya, Kalau untuk di Air Asia Indonesia sendiri, ekspansinya kan tadi melalui itu ya sewa kargo, habis itu dia menambah kapasitas penumpang, jadi ekspansinya itu masih di area-area penerbangan gitu. Kalau misalnya yang di Air Asia Malaysia itu dia berekspansinya membuka usaha kuliner dengan nama Air Asia Malaysia tadi yang di negeri jiran. Nah, dia itu bikin ekspansi apa namanya akikah, jadi buat kuliner untuk memenuhi akikah gitu Mbak. Karena kan kalau di masa pandemi pun makanan kan pasti tetap dicari, tapi kalau penerbangan kan pasti nanti akan mengalami kekurangan. Nah, jadi saran kami untuk Air Asia Indonesia tadi bisa memperluas ekspansi ke ranah-ranah yang lebih menjanjikan, kayak yang di kuliner tadi, kayak yang di Air Asia Malaysia. Seperti itu Mbak maksudnya. Mau tanya lagi. Ya. Berarti tadi yang ekspansi Air Asia yang di Indonesia, itu menurut kalian nggak efektif, no? Soalnya kan memperluas, apa tadi? Menambah, apa? Load factor, kapasitas penumpang. Ya menambah kapasitas penumpang, padahal kan lagi pandemi nih. Ya, jadi itu jadinya jadi itu tidak bisa terbilang efektif karena kan sama aja itu nanti kan berkumpul juga gitu, mengadakan perkumpulan juga untuk kapasitas meningkatkan kapasitas penumpangan, berarti menambah, justru kan itu nanti padahal kita disuruh untuk menjaga jarak. Dengan menjaga jarak luas dari setiap bangunan atau luas dari setiap tempat pasti nanti akan berkurang untuk orangnya yang ada di dalam situ. Ada yang mau mengatakan yang lain?
Berarti kesimpulannya nggak efektif ya, yang apa dari Air Asia Indonesia menambah kapasitas penumpang. Iya. Iya. Sama-sama, Mbak. Saya mau lagi. Itu tadi untuk peluncuran dari aplikasi Scan to Fly itu udah berapa bulan ya? Udah berjalan berapa lama? Izin menjawab ya Mbak. Berdasarkan informasi dari web itu ada pada bulan November 20 November 2020 yang menyebutkan bahwa Air Asia ini melakukan inovasi mengenai Scan to Fly dan aplikasi yang mohon maaf sinyal saya kurang stabil, tapi tadi sudah kedengaran belum ya teman-teman? Boleh ulang lagi aja, Devi. Berdasarkan informasi yang ada di web, itu pada tanggal 20 November 2020, Air Asia ini melakukan inovasi meluncurkan Scan to Fly. Seperti itu. Dari teman-teman yang lainnya bisa menambahkan. Teman-teman dinyalain videonya ya. Nanti saya screen untuk Mbak Nita belum screen. Sekarang tak screenshot ya. 1, 2. Belum Mbak Nita. Sekali lagi. Yang slide 2 belum tak hitung. Ulang ya, sekali lagi ya, maaf. Ya. 1, 2. Ya. Barusan sampai mana ya? Peluncuran itu Mbak, bulan November.
Apakah ada pertanyaan lagi, Mbak? Aku dong mau tanya lagi. Yang lainnya boleh menjawab ya. Yang sulit menjawab siapa? Tadi kan ada inovasi-inovasi yang udah dijelasin kan. Nah, menurut kalian tuh inovasi itu bisa ngebuat Air Asia ini meningkat lagi nggak di tengah pandemi ini dengan inovasi-inovasi tersebut? Izin menjawab. Kalau dibilang meningkat sih belum, tapi ini bisa mengatasi penurunan yang sangat signifikan tadi. Jadi dengan adanya scan to fly, all in one, sama sewa kargo, habis itu load factor penumpang itu bisa menangani biaya yang tadinya menurun menjadi standar. Kalau untuk meningkatkan belum, karena ini masih masa pandemi dan masih dibatasi aktivitasnya. Seperti itu, Mbak. Oke. Kalau kalian sendiri itu nggak punya ide inovasi apa yang bisa dari kalian sendiri buat Air Asia? Kalau idenya itu tadi itu ngikutin jejak yang Air Asia di Malaysia tadi, bisa ekspansi ke kuliner. Jadi lebih menjanjikan gitu pendapatannya. Yang lainnya mungkin ada yang mau menambahkan? Berarti menurut kalian yang paling efektif yaitu ya ekspansi kayak Air Asia yang di mana, Malaysia, restoran gitu-gitu. Oke. Kayak ngadopsi yang Malaysia itu Mbak Nita. Tangkepku gitu ya. Kayak kita inovasinya contohnya kayak Nurun ya, bukan Nurun sih, apa ya, saya ngerti dari itu toh, yang dari Air Asia Malaysia yang dalam bentuk kuliner, Air Asia kuliner. Iya, seperti itu, Mbak. Oke. Udah teman-teman, ada lagi, ampun ya, apa udah lagi? Kayaknya cukup deh pertanyaannya. Sudah cukup. Nah, kalau kurang bisa dilanjut di chat aja ya. Oke, siap. Boleh foto sekali lagi nggak? Tak liatin ini chatnya juga. Boleh, Mbak. Boleh, Mbak. Apa ya? Ya, Mbak. Fotonya berdiri. Udah siap? Sudah. 1, 2, 3, dah. Teman-teman dari anak-anak SDM ada arahan apa lagi? Cuma disuruh ini tak apa ada lagi gitu enggak? Cuma ini tak, Mbak. Nanti videonya enggak, saya belum tahu videonya dikirim kemana. Dikirim kemana, Dev? Ya ada yang nge-screen kan? Iya, udah di-screen sama Devi. Oke, siap. Ini berarti videonya tuh direkam? Iya, Mbak. Iya. Oke.
direkam sama suaranya kok. Iya, Mbak. Iya. Ya kan namanya juga recording Zakia. Sudah tahu ini? Sepertinya Oke, sudah cukup. Terima kasih ya buat ya. anak-anak Kembalikan SDM. Mbak. Mau kenalan dulu kok? Ini nggak mau Boleh pada Mbak. kenalan. Belum pada kenal. Kenalan dulu. Belum kenalan ya. Iya. Ya, aku ya. Tanpa salam.